Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi Ma Fihi bagian 33 halaman 199 dan halaman 202. Baik, langsung saja. Bismillah. Pembahasan kali ini menceritakan sebuah kisah. Suatu ketika ada sebuah kafilah, sebuah kelompok yang melakukan sebuah perjalanan. Dalam perjalanan mereka tidak menemukan adanya satupun pemukiman dan sumber mata air. Hingga tiba-tiba pada suatu waktu mereka menemukan sebuah daerah yang di sana ada satu sumur yang tidak ada tali timbanya. Kemudian karena satu kafilah itu merasa kehausan, mereka berinisiatif untuk mengambil tali dan membuat ceret sendiri. Diikat ceret itu pada tali, kemudian ceret itu dijatuhkan ke dalam sumur dengan tujuan untuk mengambil air. Ketika ceretnya jatuh ke sumur, tiba-tiba ceret itu pecah. Kemudian beberapa orang menarik kembali talinya dan mengikat pada ceret yang baru. Ketika ceret yang baru dijatuhkan lagi, ternyata sampai kedalaman tertentu, pecah lagi, sehingga ditarik lagi kemudian talinya. Yang ketiga, karena merasa ada sebuah keanehan, akhirnya ada seorang relawan yang bersedia untuk diikat dan turun ke dalam sumurnya. Ketika orang itu turun ke sumur yang sangat dalam, tiba-tiba orang itu menghilang, hanya tinggal talinya saja. Semakin heran orang-orang di kafilah itu. Akhirnya ada seorang ulama, ada seorang yang pintar jiwanya, pintar akalnya, kemudian menawarkan dirinya untuk turun ke dalam sumur. Kemudian diikatlah tali pada dirinya dan dia pun turun ke dalam sumur. Pada saat orang ini turun ke dalam sumur, ternyata dia kaget karena dia melihat ada sesosok jin yang menempati sumur itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Aku tidak akan melarikan diri, tapi setidaknya biarkan aku menjaga akalku dan tidak kehilangan kesadaranku, sehingga aku bisa melihat apa yang akan terjadi," kata laki-laki itu. "Jangan banyak bicara, kamu adalah tawananku dan kamu tidak akan selamat kecuali kamu bisa memberikan jawaban yang benar. Tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu," jawab sosok hitam itu, jawab sosok jin itu. "Silakan tanya saja," kata laki-laki. "Tempat mana yang paling baik di muka bumi ini?" sosok itu bertanya. Jadi jin yang ada dalam sumurnya itu menanyakan tempat mana yang paling baik di muka bumi ini. Kemudian pemuda ini tidak langsung menjawab, dia berpikir. Logikanya pertanyaan itu memiliki jawaban, kota terbaik adalah ya ibu kota, bisa jadi Baghdad atau Mesir dan sebagainya. Tapi dia berpikir, siapa yang bertanya? Kalau saya jawab kota yang tadi itu, sepertinya itu akan salah di mata jin itu. Sehingga kemudian pemuda tadi memutar otak dan mempunyai jawaban yang tepat. Jawabannya adalah tempat paling baik adalah tempat dimanapun yang bisa membuat kita merasa nyaman tinggal di dalamnya. Nah, dari sini kemudian jin itu merasa kaget dengan jawabannya, karena selama ini banyak orang yang masuk ke dalam sumur, selalu jawabannya adalah kota-kota megah yang terdapat di Jazirah Arab atau di tempat dia tinggal. Tapi satu orang ini menjawab bahwa tempat paling baik itu adalah tempat dimanapun yang bisa membuat kita merasa nyaman, itulah tempat paling baik. Baik itu di kolong jembatan, baik itu di lubang semut, baik itu di dalam sumur yang gelap gulita, tapi kalau kita merasa nyaman di situ, maka itulah tempat terbaik bagi kita. Kemudian
sosok jin tadi merasa kagum dengan jawaban laki-laki itu, sehingga dia muncul perasaan bahagia, muncul perasaan cinta terhadap pemuda tadi. Kemudian sosok jin tadi berkata, "Demi cintaku padamu, wahai pemuda, aku akan melepaskan semua tawananku. Semua laki-laki yang pernah masuk ke dalam sumur ini akan aku lepaskan, dan akan aku buka pintu air untuk kalian semua." Sehingga setelah kejadian itu, akhirnya wallahu a'lam, tiba-tiba manusia banyak keluar dari sumur itu, dan sumur itu memancarkan sebuah air yang sangat segar, sehingga seluruhnya penduduk kafilah bisa minum dari air itu. Itu adalah kisah yang terdapat dalam buku Fihi Ma Fihi yang berkaitan tentang sosok makhluk jin. Jadi di sini kita sekarang membahas tentang makhluk yang tidak kasat mata. Sebenarnya perlu difahami bahwasanya yang namanya setan, jin, dan sebangsanya itu adalah makhluk yang juga diciptakan oleh Allah Ta'ala. Artinya memang sengaja diciptakan. Dan kalau di budaya Indonesia disebut dengan, atau budaya manusia ya, disebut dengan hantu, itu sebenarnya tidak ada. Yang namanya hantu itu adalah manifestasi pikiran manusia yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk seperti itu. Sebenarnya jin itu memanfaatkan ketakutan manusia. Kenapa? Karena jin itu adalah makhluk yang unsurnya tidak sempurna dengan manusia. Kalau manusia lengkap, 4 elemen ada dalam diri manusia. Manusia punya unsur tanah yakni kulit, punya unsur air yakni darah dan plasma dan semua yang berbentuk cairan, punya unsur angin yakni nafasnya atau udara, dan terakhir punya unsur api yakni nafsu atau keinginan atau amarah, unsur api. Sehingga 4 ini menjadikan manusia itu sempurna. Tapi kalau jin itu tidak punya unsur tanah, sehingga dirinya tidak punya bentuk yang paten, sehingga bentuknya berubah-ubah. Inilah yang membuat bangsa mereka itu juga merasakan iri pada manusia. Jadi walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar jin yang tidak punya pengetahuan agama dengan baik itu merasakan iri pada manusia, karena manusia diciptakan begitu sempurna oleh Allah Ta'ala. Kemudian seseorang atau makhluk yang punya sifat iri itu selalu diiringi dengan sifat dendam. Artinya ingin seseorang yang dia sukai, yang dia inginkan itu merasakan sebuah ketakutan. Itu selalu iringannya sifat iri. Artinya contoh, kita iri pada seseorang, maka kita akan bahagia ketika seseorang itu merasakan sebuah ketakutan atau merasakan sebuah musibah. Sehingga bagi kaum jin itu sangat senang sekali jika manusia merasa ketakutan pada dirinya, padahal manusia yang lebih sempurna. Nah, maka di sini muncul yang namanya sifat usil. Ini adalah awal mula alasan kenapa jin itu suka menggoda manusia, karena bermula dari sifat irinya mereka kepada kita, kemudian mereka bahagia melihat kita makhluk yang lebih sempurna itu merasa ketakutan. Walau sebenarnya mereka pun juga tercipta sempurna pada kehidupan mereka sendiri. Bentuk-bentuk yang mereka ciptakan pada diri mereka sendiri itu berdasarkan pola pikirnya manusia di daerah itu. Misalkan di Indonesia yang ditakuti itu adalah sosok-sosok yang mungkin berkain putih, berambut panjang, atau dibungkus kain, atau yang tinggi besar, sehingga mereka menyesuaikan dengan itu. Kalau di negara lain beda lagi. Di negara lain mungkin yang ditakuti adalah sosok yang melata atau sosok yang kurus, tinggi, tidak punya wajah dan sebagainya, sehingga jin di sana mengikuti bentuk sesuai dengan pikiran manusia di situ. Itulah alasan kenapa
yang disebut dengan hantu itu setiap negara berbeda, karena memang jinnya itu menyesuaikan dengan cara fikirnya manusianya di situ. Kesimpulannya adalah ternyata yang menciptakan ketakutan itu adalah pikiran manusianya sendiri. Asalkan manusianya tidak takut dan tidak ada pikiran untuk takut, insya Allah yang namanya jin itu tidak akan menggoda. Itu yang pertama. Yang kedua, jin itu tidak berani untuk menggoda manusia yang wajahnya bercahaya. Artinya manusia yang sering melantunkan lafaz Allah dan kekasihnya, artinya bersolawat dan zikir. Nah, manusia yang sering bersolawat dan zikir itu muncul kemudian cahaya dari dalam dirinya, sehingga makhluk-makhluk jin tidak berani untuk mengganggu. Itulah alasan kenapa kita ketika hendak keluar rumah disunnahkan untuk membaca doa, agar dalam perjalanan kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk halus dan sebagainya. Rupanya penting Tuhan menciptakan jin, makhluk yang tidak memiliki unsur tanah, sehingga ia iri pada manusia dengan bentuknya. Butuh kebijaksanaan berada di posisi yang diinginkan, tak mudah menahan diri dari kesombongan, apalagi merasa sempurna walau memang telah sempurna. Bayangkan diri di posisi yang menginginkan, bergerak sana-sini ingin dimengerti, akhirnya senang jika ditakuti. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi, bahwa makhluk jin itu ada unsur yang kurang sehingga bentuknya itu tidak sempurna. Ketika melihat manusia yang sempurna, yang wajahnya tampan, wajahnya cantik, atau wajahnya paten, badannya itu paten, mereka merasa iri. Sehingga ketika mereka merasa iri, setiap pergerakannya itu ingin dimengerti, ingin diakui, akhirnya senang jika ditakuti. Hanya mereka berbuat sesuatu, gimana caranya mereka ditakuti. Di posisi kita, di posisi yang diinginkan, itu terkadang kita tidak mudah menahan dari kesombongan, merasa sempurna walau memang sudah sempurna. Yang tidak boleh adalah merasanya ini. Jadi kita berusaha untuk menghindari sifat merasa sempurna, merasa lebih baik, itu dihindari walau memang kita sudah sempurna. Demikian juga yang terjadi pada orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang hendak memutus jalan agama. Mereka mengenakan pakaian sholat agar bisa mencabut keimanan dari dalam hati umat Islam. Mereka mengenakan pakaian sholat itu agar dirinya tampak seperti seorang muslim. Jika seorang Kristen dan Yahudi mengkritik agama Islam, siapa yang akan mendengarkan mereka? Pembahasan yang kedua ini tentang kehati-hatian kita sebagai umat muslim. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda bahwa muslim itu antara yang satu dengan yang lain seperti bangunan. Ketika yang satu roboh, maka yang lainnya ikut roboh. Jadi yang lainnya menjadi renta. Kemudian Rumi menjelaskan orang-orang munafik di zaman Rasulullah itu mereka mengenakan pakaian sholat untuk mencabut keimanan dalam diri umat Islam. Artinya di zaman Kanjeng Nabi saja itu sudah ada orang yang punya pikiran mengadu domba kita umat Islam. Jadi apalagi di zaman sekarang itu pasti ada. Sehingga kami berusaha untuk mengingatkan bersama-sama, mari kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh siapapun yang berusaha untuk menghancurkan agama ini. Karena kalau kita mempelajari sebuah teknik adu domba itu ya, jika ada seseorang atau sekelompok yang sangat solid, sangat kuat, itu tidak bisa dihancurkan dari luar, maka bagaimana caranya dia hancur dari dalam. Nah, itu sebuah teknik untuk menghancurkan sesuatu yang sangat kuat. Sehingga
Bagaimana cara menghancurkan Islam? Yakni dengan hadis dan Quran dari Islam itu sendiri. Jadi mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, berpakaian sesuai dengan arahan Quran, berpakaian sesuai dengan arahan hadis, berceramah sesuai dengan arahan Quran, berceramah sesuai dengan arahan hadis, tapi mereka punya kepentingan lain, hingga mereka memanfaatkan atau membelokkan ayat-ayat atau hadis-hadis dari Kanjeng Nabi, sehingga membuat umat Islam lupa bahwa mereka rahmatan lil alamin, sebuah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dimanapun ada seorang muslim, maka di situ juga terjamin manusia di sekitarnya, terjamin 3 hal: terjamin hartanya, terjamin kehormatannya, dan terjamin nyawanya. Artinya dimanapun ada orang Islam, ada seorang muslim di situ, maka disitulah terjamin keamanannya manusia yang lain. Jadi misalkan dalam satu gedung itu ada 1000 orang Kristen atau ada 1000 orang Buddha. Nah, tiba-tiba ada seorang muslim hadir di situ. Nah, maka seharusnya satu orang muslim ini itu dengan keyakinannya pada Allah, dengan ilmunya yang sudah dia terima, itu bisa menjamin keamanannya 2000 non muslim tadi. Itulah yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin. Yang terjadi sekarang kebalikannya, justru kita mengancam keamanan umat lain. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi utusannya, artinya dalam tanda kutip agennya Allah Ta'ala, agen kasih sayangnya Allah Ta'ala yang tersesat. Malah seharusnya kita ini harus bisa melindungi atau menjadi rahmat bagi alam semesta. Bahkan bukan pada manusia saja, tapi juga pada benda-benda di sekitar kita. Artinya bahkan di makom tertentu itu, kalau kita ingin menebang pohon itu harus dengan akhlak. Jadi kita berusaha untuk menyambungkan jiwa kita pada pohon itu. Apakah kira-kira pohon ini jika saya tebang dia terima ikhlas atau dia marah? Nah, bahkan kita dituntut untuk seperti itu di makom tertentu. Buktinya apa? Kisahnya Sunan Kalijogo ketika beliau tidak sengaja menyabut rumput. Jadi suatu ketika beliau berjalan di tengah hutan, kemudian terpeleset kakinya, kemudian tangannya tidak sengaja memegang rumput liar dan tidak sengaja rumput itu tercabut. Akhirnya beliau kemudian merenungi dosanya itu dan menganggap itu adalah merupakan dosa besar, sehingga beliau kemudian menebusi dosa itu dengan puasa 40 hari hanya gara-gara tidak sengaja mencabut rumput liar. Nah, itu merupakan bagaimana manusia itu menjaga akhlak pada lingkungannya. Pada benda saja seperti itu, apalagi pada manusia, terlepas apa agama manusia itu. Jadi itu merupakan kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Aku terperangkap dalam lumpur kemunafikan. Di sini berenang para setan bernapas malaikat. Mereka pikir aku dungu, aku senyap, pura-pura tak tahu, pura-pura buta dan tuli. Lalu aku berbisik pada Tuhan, mereka memujamu Tuhan sekaligus mengabaikanmu. Pakaiannya membatu jadi empedu kemunafikan, dikemas jadi bualan penuh cinta. Dengan tawar-menawar surga apa neraka, lalu menghakimi seolah-olah merekalah Tuhannya. Ini teguran bagi orang-orang yang munafik. Artinya kemunafikan ini juga sebenarnya adalah sebuah peristiwa, bukan sebuah identitas manusia. Jadi kita walaupun kita sudah sering bersyahadat, tapi mungkin suatu waktu kita pernah berbuat kemunafikan, maka disitulah kita harus bertaubat. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan adalah setan yang berparas malaikat. Artinya di hadapan orang kita itu seperti malaikat, tapi ketika kita sendirian sebenarnya kita punya perasaan yang tidak baik atau punya
pikiran yang tidak baik. Sehingga itulah yang disebut dengan kemunafikan. Dan orang-orang yang munafik inilah yang Allah bilang menjadi bahan bakarnya neraka. Jadi neraka itu bahan bakarnya dua, dari batu dan dari manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang munafik, artinya yang dia itu mengucapkan beriman pada Tuhan, padahal sebenarnya dia berusaha untuk menghancurkan keimanan manusia yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menghindari kita dari peristiwa itu. Semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan kemunafikan. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.